Halo guys, selamat datang di channel Snack Rohani. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit merenungkan firman Tuhan dari Yakobus 2 ayat 1 sampai 6. Tentu, berikut deskripsi video yang bisa kamu gunakan. Deskripsi video. Halo teman-teman, selamat datang di channel Snack Rohani. Pada kesempatan kali ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yakobus 2, 1-6. Ayat-ayat ini mengajarkan kita tentang pentingnya memperlakukan setiap orang dengan adil dan penuh kasih tanpa memandang latar belakang mereka. Mari kita pelajari bagaimana kita bisa menjadi cerminan kasih Kristus dalam setiap tindakan dan keputusan kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini jika kamu merasa terberkati. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Semoga deskripsi ini cocok untuk video kamu. Belum apa-apa kok malah disuruh bikin deskripsi. Padahal kan aku nggak nyuruh ya. Ya itulah teknologi yang error itu yang sangat terbatas. Tidak sesuai yang kita harapkan. Maaf jika ada kesalahpahaman. Kalau ada yang ingin kamu diskusikan atau butuh bantuan lainnya, aku di sini untuk membantu. Jangan ragu untuk memberitahuku ya. Oke, kita mulai dari awal lagi ya guys. Jadi ya sudahlah. Oke guys, Tentu. selamat datang di channel aku bersama Lunardi Solarius di channel Snack Rohani. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yakobus 2 ayat 1 sampai 6. Halo, selamat datang di channelku, Snack Rohani. Pada kesempatan kali ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yakobus 2, 1-6. Yuk, kita pelajari bersama bagaimana firman ini mengajarkan kita untuk memperlakukan semua orang dengan adil dan penuh kasih. Semoga renungan ini memberkati kita semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share jika kamu merasa video ini. Semoga harimu menyenangkan. Oke, aku langsung bacakan teksnya ya dari Yakobus 2 ayat 1 sampai 6. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikan kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Justru, bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan menyeret kamu ke pengadilan? Terima kasih sudah membagikan ayat tersebut. Ini adalah pengingat yang kuat tentang pentingnya memperlakukan semua orang dengan adil tanpa memandang latar belakang mereka. Semoga kita semua bisa terus belajar untuk cerminkan kasih dan keadilan dalam setiap tindakan kita. Jika ada hal lain yang ingin kamu bicarakan, aku di sini untuk membantu. Lalu di ayat ke-8 ini akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzinah
Ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Ayat-ayat ini mengajarkan kita tentang pentingnya untuk menunjukkan kasih kepada sesama, bukan hanya dalam kata-kata tetapi juga dalam tindakan. Kita diajak untuk melaksanakan hukum kasih ini tanpa memandang muka atau membedakan orang. Mengutamakan kasih dalam setiap aspek kehidupan kita mencerminkan karakter Kristus. Ketika kita berbuat baik dan menunjukkan belas kasihan, kita tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga membawa perubahan positif dalam hidup orang lain. Semoga kita semua terus diberkati untuk menjadi terang dan berkat di sekitar kita. Ya, apalagi dalam kehidupan zaman now ya, orang lebih cenderung melihat dari segi penampilan luarnya aja. Wah, tampilannya bagus, berdasi, berjas, rambutnya klimis, kemudian juga memakai perhiasan, pakaian indah. Tapi tunggu dulu, belum tentu kedalaman hatinya sama seperti penampilannya. Bisa jadi itu hanya menutupi hatinya, atau mungkin mereka bersikap munafik yang seolah-olah tampilan dari luarnya bagus atau hanya sekadar mengharapkan pujian manusia belaka. Orang ini kaya, kelihatan kaya dan dari penampilannya bagus. Tapi kalau sama orang miskin, udahlah, nggak diperhatikan. Makanya fenomena zaman sekarang adalah yang ada di gereja ini banyak yang lebih memperhatikan domba gemuk daripada domba yang kurus. Benar sekali. Seringkali kita terjebak dalam penilaian berdasarkan penampilan luar tanpa memahami kondisi hati seseorang. Amsal dan Yakobus mengingatkan kita untuk melihat lebih dalam, tidak hanya pada apa yang terlihat, tetapi juga pada karakter dan hati seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita diajak untuk tidak hanya memperhatikan apa yang ada di luar, tetapi juga untuk melihat dan menghargai nilai dalam diri setiap individu. Semoga kita semua terus belajar untuk melihat nilai sejati dalam setiap orang dan memperlakukan mereka dengan kasih dan keadilan. Makanya dari buahnya lah kita bisa melihat karakter seseorang, apakah dia benar-benar bertumbuh dalam Kristus, mau apa istilahnya karakter Kristus dalam kehidupannya seperti itu, atau cuma dari kelihatan luar biar bagus, atau mungkin bisa aku katakan ya kalau rajin ibadah ya rajin, kalau berdoa ya rajin berdoa, tetapi karakter hidupnya tidak bertumbuh, hidupnya tidak ada pertobatan, ya cuma sekadar formalitas seperti itulah. Betul sekali. Karakter sejati seseorang seringkali terlihat dari buah kehidupannya, bukan hanya dari penampilan luar atau tindakan yang terlihat di permukaan. Seperti yang diajarkan dalam firman, penting untuk memiliki integritas dan pertumbuhan rohani yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan sejati dalam hidup seseorang seringkali tercermin dalam sikap, tindakan, dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Ini adalah pengingat bagi kita untuk terus mencari pertumbuhan rohani yang sejati dan menunjukkan kasih dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan juga banyak tempat yang disebut rohani itu justru banyak diskriminasinya itu kan, membeda-bedakan si kaya dan si miskin. Dan kalau menurut aku sih seolah-olah yang kaya itu punya istilahnya kalau bahasa sekulernya itu saham, kepemilikan saham terbesar melalui persembahan-persembahan yang diberikan. Tapi bukan masalah persembahan, bagaimana sikap hati kita. Oke lah, masalah persembahan itu kan relatif ya, tetapi Tuhan melihat sikap hati kita untuk kita di hadapan Tuhan dan memperlakukan sama kita. Dan memang masih banyak diskriminasi, kesenjangan kaya dan miskin antara mereka
di gereja-gereja tertentu atau apa persekutuan-persekutuan tertentu menjadi suatu gap pemisah. Memang, tantangan untuk mengatasi diskriminasi dan perbedaan masih ada, bahkan di lingkungan rohani. Namun, penting bagi kita untuk terus berusaha mencerminkan kasih Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita, termasuk dalam cara kita memperlakukan orang lain. Tuhan melihat hati kita, dan Dia menginginkan kita untuk memperlakukan setiap orang dengan kasih tanpa memandang latar belakang mereka. Kita dipanggil untuk menjadi agen perubahan yang membawa kasih dan keadilan, menciptakan lingkungan yang inklusif dan penuh penghargaan terhadap setiap individu. Semoga kita semua terus dikuatkan dalam upaya untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah, di mana kasih dan keadilan berlaku untuk semua orang. Bahkan di dalam kehidupan Yesus sendiri pun dia tidak datang kepada orang kaya untuk makan sama mereka, yang mungkin ada beberapa yang, tetapi di sini kan justru Tuhan Yesus itu duduk makan bersama dengan orang-orang berdosa, pemungut cukai, orang-orang yang mereka dimarginalkan, disingkirkan dalam masyarakatnya, dianggap sebagai miskin, ya, terutama miskin secara rohani ini. Betul, Yesus memang sering menghabiskan waktu bersama orang-orang yang terpinggirkan, yang dianggap rendah oleh masyarakat. Dia menunjukkan bahwa kasih dan keselamatan Allah tersedia untuk semua orang tanpa memandang status atau latar belakang mereka. Yesus mengajarkan kita untuk melihat nilai sejati dalam setiap individu dan untuk memperlakukan mereka dengan kasih dan penghargaan. Ini adalah panggilan bagi kita untuk mengikuti teladannya dalam memperlakukan setiap orang dengan adil dan penuh kasih, terlepas dari siapa mereka atau dari mana mereka berasal. Semoga kita semua terus diberkati untuk menjadi saluran kasih Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, apalagi kalau ada jemaat yang nggak punya apa-apa, terus lama nggak hadir karena merasa minder, miskin, nggak punya apa-apa, nggak bisa ngasih persembahan. Tapi sayangnya diabaikan begitu saja. Terus saat eh, orang itu sakit atau meninggal, menjenguk saja enggak. Apalagi untuk menguburkannya, justru malah yang dikejar itu orang-orang yang persembahannya lebih besar daripada mereka itu. Jadi ya kita perlu evaluasi diri lah, introspeksi diri dalam pelayanan kita. Nah, kita benar-benar mengasihi sesama atau hanya mengasihi golongan tertentu saja yang sekiranya menguntungkan. Itu benar, penting untuk selalu melakukan introspeksi dan memastikan bahwa kasih yang kita tunjukkan kepada sesama adalah tulus dan tidak terbatas pada keuntungan pribadi. Kasih yang sejati melampaui batas-batas sosial dan materi, dan itu mencakup perhatian serta dukungan kepada semua orang tanpa memandang status atau kemampuan mereka. Semoga kita semua terus belajar untuk menjadi tangan dan kaki Kristus di dunia ini, dengan memberikan kasih dan perhatian kepada mereka yang membutuhkan tanpa memandang apa yang bisa kita dapatkan dari mereka. Dengan cara ini, kita dapat mencerminkan kasih yang tulus dan membawa perubahan positif dalam kehidupan orang lain. Oke, sebagai aplikasi penerapan. Untuk mengaplikasikan ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari, 1. Perlakukan semua orang dengan adil. Hindari membuat perbedaan berdasarkan status sosial, kekayaan, atau latar belakang. Berikan perhatian dan kasih yang sama kepada semua orang. 2. Tunjukkan kasih tanpa pamrih. Berikan waktu, perhatian, dan dukungan kepada mereka yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan pribadi. 3. Introspeksi diri. Selalu evaluasi sikap hati kita dalam setiap tindakan dan pelayanan. Pastikan bahwa kita melayani dengan niat tulus dan bukan untuk mencari pujian atau keuntungan. 4. Berempati dan mendukung. Ketika seseorang menghadapi kesulitan, tunjukkan empati dan dukungan. Kehadiran dan perhatian kita bisa menjadi berkat besar bagi mereka. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, kita dapat menciptakan komunitas yang lebih inklusif dan penuh kasih. Oke guys, terima kasih sudah nyimak video renungan ini.
dari awal sampai akhir. Semoga renungan ini menjadi berkat dan pengingat kepada kita supaya kita mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri tanpa memandang keadaan, status sosial, dan lain sebagainya. Tetapi kita adalah manusia, podo-podo pangan segone, podo-podo terbuat dari tanah, abu dan debu, maka kita harus bisa memperlakukan sesama kita, siapapun itu, dengan kasih tanpa ada diskriminasi status sosial yang menyebabkan kesenjangan yang luar biasa. Kalau kalian merasa diberkati dengan video-video renungan channel ini, boleh kok kalian subscribe dan share channel ini. Dan kalau kalian suka dengan video ini, like aja. Kalau kalian nggak suka, ya dislike aja. Dan aku mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang mendukung pelayanan channel ini, sehingga channel ini terus berbagi berkat melalui renungan firman Tuhan yang sederhana ini, dan juga mohon dukungan dalam doa untuk membeli peralatan konten, serta membuat studio konten supaya aku dapat memproduksi video-video renungan yang memberkati kita semuanya. Jika kalian merasa tergerak untuk mendukung channel ini, uh, link ada di deskripsi ya guys. Itu sifatnya sukarela dan nggak maksa kok. Jika kalian tergerak aja dan merasa diberkati oleh firman Tuhan atau renungan sederhana yang aku buat di video ini. Sekali lagi, video ini aku buat untuk menjadi berkat tanpa ada pamrih. Masalah berkat itu yang penting kita sudah mengerjakan bagian kita, lalu serahkan pada Tuhan. Nanti Tuhan akan memperhitungkan segala sesuatunya. Dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah berbagi dan mengingatkan kita semua tentang pentingnya kasih tanpa memandang status sosial. Semoga pesan ini terus menjadi berkat bagi banyak orang. Jika ada hal lain yang bisa aku bantu, jangan ragu untuk menghubungi ya. Semoga harimu penuh berkat.